Kalian bisa lihat sendiri kan kalau seandainya jarak ulti itu makin lama makin jauh loh. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Rammus ini kan physical defense-nya itu tinggi banget ya. Nah, counternya itu adalah musuh yang mainnya itu magic damage. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini di Wild Rift kita kedatangan champion baru, yaitu Rammus. Dia ini adalah tank yang biasanya sebagai jungler. Dan di video ini gue bakal bahas penjelasan skill Rammus, combo Rammus, build item dan rune, dan juga counter Rammus. Pertama kita bahas penjelasan skill Rammus. Rammus ini punya pasif dimana kalau seandainya dia berada di luar battle, maka dia bakal dapat tambahan movement speed. Dan dia juga sambil menggelinding kayak gini. Berada di luar battle itu maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya adalah kalian udah nggak kena hit atau udah nggak ngehit lagi dalam waktu 5 detik terakhir. Kemudian selanjutnya untuk skill 1, dia bakal menggelinding lebih cepat lagi dan dapat tambahan movement speed sampai 180%. Jadi di awal agak pelan dulu, kemudian dia bakal makin cepat gitu. Dan ini di gue emang layarnya agak kekuningan ya. Gue nggak tahu apakah emang di set kayak gitu, cuman agak sedikit mengganggu juga sih. Dan sebenarnya kan juga bisa lihat angka di atas skill 1. Ini ada angka 1 sampai angka 6, itu maksudnya tambahan movement speednya itu udah di tahap keberapa gitu loh. Jadi semakin gede angkanya, maka tambahan movement speednya itu semakin besar lah gitu. Kemudian pas lagi pakai skill 1, ini kalau misalnya nabrak musuh, entah itu champion, creep, minion, dan lain-lain, maka dia bakal ngasih efek knockback dan juga efek slow sebesar 70% selama 1 detik. Dan bahkan skill 1 ini bisa kena lebih dari 1 cuy, asalkan musuhnya itu berdekatan kayak gini. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini punya pasif, dimana basic attack Rammus ini bakal ngasih bonus magic damage. Nih kalian lihat ya, tuh ada 17 magic damage. Dan bonus magic damage-nya itu scaling dari armor kalian atau scaling dari item physical defense kalian. Ini kalau misalnya tanpa item, bonus magic damage-nya itu 17. Dan kalau misalnya gue punya 2 item defense, yaitu Thornmail dan juga Detachment Plate, itu damage-nya jadi 23 yang magic damage-nya ya. Dan kalau misalnya skill 2 ini kalian pakai, maka Rammus ini bakal masuk ke dalam mode pertahanan selama 6 detik. Jadi di sini movement speed itu bakal berkurang sebesar 30%. Kemudian dia dapat armor atau physical defense yang super tebal, dimana ini scaling 100% dari armor kalian. Dan juga dapat magic resist atau magic defense yang scaling dari 50% magic resist. Di sini gue cuma punya 2 item armor, yaitu Thornmail dan juga Detachment Plate. Nah, di sini kita lihat kalau seandainya start armornya itu sekarang 250 ya. Kalau gue pakai skill 2 jadi 559, itu 2 kali lipat lebih loh. Jadi Rammus ini bakal bagus banget untuk nge-counter musuh yang main physical damage cuy. Jadi agak berkebalikan dengan Galio ya. Kalau Galio kan dia untuk nge-counter musuh yang magic damage, sedangkan Rammus untuk nge-counter musuh yang mainnya itu physical damage. Kemudian pas lagi pakai skill 2, itu pas basic attack, bonus basic damage itu bakal lebih gede cuy. Nah kalian bisa lihat itu damage-nya itu 57 ya. Tapi kalau misalnya nggak ada skill 2, damage-nya cuma 23. Dan nggak cuma itu aja, skill 2 Rammus ini bisa nge-reflect damage, atau ibarat itu kayak item Thornmail lah. Jadi pas gue lagi pakai skill 2, itu kalau seandainya musuh nge-basic attack Rammus, maka musuhnya itu bakal menerima damage. Ini gue di basic attack oleh Ace. Nah kalau misalnya gue pakai skill 2, kalian bisa lihat di Ace itu kena damage sendiri loh. Tapi reflect damage itu hanya aktif ketika di basic attack oleh musuh. Kalau misalnya pakai skill yang physical damage ataupun magic damage, itu nggak bakal ada efeknya sama sekali. Harus di basic attack oleh musuh. Terus mungkin ada penasaran, bang gimana kalau seandainya Rammus ini beli item Thornmail? Bisa cuy. Di sebelah kiri adalah reflect damage tanpa item Thornmail, dan di sebelah kanan dengan Thornmail cuy. Itu damage-nya lebih gede pakai Thornmail loh. Jadi bisa dibilang Rammus dengan Thornmail itu bagus banget cuy. Kemudian untuk skill 3, dia bakal nge-taunt musuh selama 2 detik. Kayak gini nih. Bang, taunt itu apa bang? Gue nggak tahu bang. Jadi taunt itu adalah ngemaksa musuh untuk ngejar kita dan nge-basic attack kita. Misalnya gini ya, gue skill 3 musuhnya, maka dia bakal ngejar gue. Dan kalau misalnya pakai skill 3, ini juga bakal naikin attack speed kita sebesar 80% selama 5 detik cuy. Nah ini bisa dipakai ke musuh yang lain. Jadi tahun itu cuma 2 detik, tapi tambahan attack speed untuk kita itu selama 5 detik. Kalian bisa lihat aja lingkaran yang muter di sekitar icon skill 3. Itu durasi dari tambahan attack speednya. Dan sekedar informasi aja untuk kalian player Rammus di PC, mungkin ada yang nanya, bang kalau misalnya gue pakai skill 3 itu kan naikin attack speed ya. Nah itu durasinya bisa di reset nggak pakai skill yang lain. Nah di Wild Rift itu nggak bisa cuy.
Jadi kalau misalnya gue pakai skill 3, durasinya itu bakal selalu 5 detik. Jadi kalau gue pakai skill 2 ataupun pakai skill 1, itu durasinya bakal tetap 5 detik. Dan yang terakhir skill 4 atau skill ulti, dimana dia bakal lompat yang ngasih magic damage dan juga bakal ngasih aftershock atau efek gempa selama 4 detik. Dimana efek gempanya ini bakal ngedamage setiap detiknya cuy. Dan untuk musuh yang kena efek gempanya ini nanti bakal kena slow juga, yang makin lama itu bakal makin parah sampai ke 80%. Dan bahkan ini juga bisa dipakein ke tower ya. Dan yang lebih mantapnya lagi adalah jarak dari skill ultinya ini itu bakal makin jauh tergantung dari movement speed kalian itu berapa. Misalnya ya, ini gue cuma pakai sepatu doang sama attachment plate, jaraknya itu cuma segini coy. Tapi kalau misalnya gue pakein skill 1 dulu, itu kan naikin movement speed ya, maka jarak ultinya ini bakal makin jauh cuy. Kalian bisa lihat sendiri kan kalau seandainya jarak ulti itu makin lama makin jauh loh. Wah, ini mantep banget sih kalau mau ke DG ya tuh. Woi, seru juga sih. Kalau misalnya mau ke mid. Wah, ini gokil sih. Buat ngagetin musuh juga bisa sih ya. Kita diam dulu di sini. Tas. Wih, ini gila sih. Ini gila banget cuy. Sekarang kita bahas combo dasar untuk Rammus pemula. Yang pertama adalah combo skill 1 dan juga flash. Jadi kalau misalnya kalian skill 1 nih, buat ngagetin musuh bisa langsung di flash aja. Dan musuhnya bakal kena knockback dan juga bakal kena slow. Ini bakal berguna banget kalau misalnya kalian pakai skill 1 terus ada yang ngalangin, tinggal pakai flash aja nih. Tuh kayak gitu. Dan untuk skill lain itu nggak bisa dikomboin pakai flash. Skill 2, skill 3, dan skill 4 itu nggak bisa. Kemudian combo yang kedua adalah combo untuk early game. Jadi caranya itu skill 1 dulu, tabrak musuhnya. Kemudian pakai skill 3, dilanjutin dengan skill 2. Dan nanti bisa di basic attack aja. Kalau cepat kayak gini nih. Skill 1, skill 3, skill 2. Ya gampang lah ya. Sebenarnya Rammus ini nggak ada combo yang sulit-sulit gitu sih. Dan kalau misalnya kau udah punya ulti, ya ini tinggal ditambahin ulti aja. Skill 1, skill 3, skill 2, dan ulti. Dan yang terakhir adalah combo yang paling seru. Yang pertama kan skill 1 dulu, dan tungguin sampai movement speednya udah lumayan cepat. Atau tungguin sampai stacknya itu di angka 5 atau angka 6. Dan kemudian kalian ulti, skill 3, dan skill 2. Dilanjutin dengan basic attack. Sekarang kita bahas untuk build item dan juga build run untuk Rammus. Jadi Rammus ini dia tank dan juga jungler ya. Nah sebenarnya untuk build default itu udah bagus banget cuy. Karena rata-rata juga semua champion defaultnya udah bagus gitu loh. Tapi sih bakal gue jelasin sedikit deh. Misalnya untuk build yang ini, jungle tank yang ini nih. Build ini bisa dibilang build yang cukup balance ya. Di sini armornya ada, magic defense-nya ada, dan juga damage-nya lumayan. Karena ada damage dari Sunfire Aegis. Terus juga bakal naikin magic damage yang diterima musuh gara-gara ada Abyssal Mask. Kalau untuk rune itu udah paling bagus pakai Aftershock. Kenapa? Jadi Aftershock ini bakal aktif ketika kita ngasih hard CC ke musuh. Misalnya skill 1 kan ngasih knockback, itu hard CC. Skill 3 nge-taunt musuh, itu juga hard CC. Kalau musuhnya udah kena hard CC, maka kita bakal dapat magic defense dan juga physical defense. Dan beberapa detik setelahnya bakal ngedamage area sekitar. Jadi itu bagus banget. Dan kalau untuk rune kecil lain, menurut gue ini tergantung dari kalian aja. Dan kalau misalnya untuk build item lainnya, ini bakal gue coba-coba dulu. Terus gue juga ngecek top global dulu. Nanti baru gue upload di video gameplay Rammus berikutnya. Dan terakhir kita bahas counter Rammus. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Rammus ini kan physical defense-nya itu tinggi banget ya. Nah counternya itu adalah musuh yang mainnya itu magic damage. Bukan berarti Rammus ini tipis banget untuk magic defense, tapi emang sedikit lebih rendah dibandingkan yang physical defense cuy. Terus yang kedua, kalau misalnya Rammus lagi pakai skill 2, jadi kayak di badannya itu kayak ada lingkaran garis-garis gitu, itu jangan kalian hit. Karena Rammus itu sedang berada di dalam mode pertahanan, dimana armor itu gede banget dan juga magic defense-nya itu lumayan. Dan yang ketiga, pastiin kalian bikin armor penetration dan juga magic penetration. Jadi kalau misalnya kalian ngelawan Rammus, terus kalian itu main yang ngedamage gitu, mainnya itu physical damage, maka bikinlah mortal remainder. Entah itu ADC, terus juga kayak Yasuo, Z, dan lain-lain, bikinlah mortal remainder. Kalau untuk yang tipe-tipe ngetank kayak Garen, mungkin bisa bikin kayak Black Cleaver. Kalau misalnya champion kalian itu magic, buat nge-counter Rammus itu bikinlah Void Staff. Dan yang keempat, skill 1 Rammus yang muter kayak gini, itu bisa nabrak minion cuy. Jadi kalian usahain buat selalu sembunyi di belakang minion, di belakang creep. Ya pokoknya jangan ada pada depan lah.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan info, tips, dan trik berikutnya tentang Wild Rift dan MOBA lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.